Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Bersalawat kepada Nabi, kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Pemirsa Oase Net TV yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah tema ucapan jasad ketika hendak dicabut oleh malaikat Israel. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki seorang mukmin untuk dicabut nyawanya, dicabut ruhnya, maka Allah perintahkan kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa seorang mukmin tersebut. Malaikat Israel mulai mencabut nyawa seorang mukmin itu dari arah mulutnya. Ketika hendak mencabut dari arah mulutnya, maka mulutnya berkata, "Wahai Israel, kamu tidak bisa mencabut nyawaku dari arah mulutku, karena aku pergunakan mulutku ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikrullahi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian malaikat Israel ingin mencabut nyawa seorang hamba dari arah tangannya. Ketika malaikat Israel hendak mencabut nyawa seorang hamba dari arah tangannya, maka tangannya pun berkata, "Wahai malaikat Israel, kamu tidak bisa mencabut nyawaku dari arah tanganku, karena aku pergunakan tanganku ini untuk menulis ilmu-ilmu yang bermanfaat. Aku pergunakan tanganku ini untuk mengasihi anak yatim, dan aku pergunakan tanganku ini untuk menebas leher orang-orang kafir." Jamaah Net TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat Israel ingin mencabut nyawa seorang mukmin ini dari arah kakinya. Ketika hendak mencabut nyawa seorang mukmin ini dari arah kakinya, maka kakinya pun berkata, "Wahai malaikat Israel, bukan jalanmu untuk mencabut nyawaku dari arah kakiku, karena sesungguhnya aku pergunakan kakiku ini untuk melangkah ke masjid, untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid, sholat hari raya, dan sholat-sholat lainnya. Dan kakiku ini aku pergunakan untuk menuntut ilmu yang bermanfaat." Kemudian malaikat Israel kembali ingin mencabut nyawa seorang mukmin ini dari arah matanya. Kemudian matanya ini berkata, "Wahai malaikat Israel, kamu tidak bisa mencabut nyawaku dari arah mataku, karena sesungguhnya aku pergunakan mataku ini untuk melihat wajah orang-orang yang soleh." Pemirsa Net TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan kembali pada segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus. Baiklah, kita lanjutkan. Ketika malaikat Israel ingin mencabut nyawa seorang mukmin dari arah matanya, maka matanya pun berkata, "Wahai malaikat Israel, kamu tidak bisa mencabut nyawaku dari arah mataku, karena aku pergunakan mataku ini untuk melihat wajah para alim ulama, wajah orang-orang yang soleh, dan aku pergunakan mataku ini untuk melihat hal-hal yang baik."
Jemaah Net TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat Israel kembali untuk mencabut nyawa seorang mukmin ini dari arah telinganya. Maka telinganya pun berkata, wahai malaikat Israel, bukan jalanmu untuk mencabut nyawaku dari arah telingaku. Karena sesungguhnya aku pergunakan telingaku ini untuk mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Aku pergunakan telingaku ini untuk mendengarkan zikir. Dan aku pergunakan telingaku ini untuk mendengarkan perkataan-perkataan yang baik-baik. Kemudian malaikat Israel kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanyakan perbuatannya. Apa kata malaikat Israel? Wahai Allah, Engkau sesungguhnya menyuruh kami untuk mencabut nyawa seorang hambamu ini. Apa yang terjadi? Hambamu ini berkata begini dan begitu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada malaikat Israel, wahai Israel, tulislah namaku di atas telapak tanganmu. Kemudian engkau perlihatkan kepada hambaku yang tadi, yang engkau ingin cabut nyawanya. Maka malaikat Israel menulis asma Allah di telapak tangannya. Kemudian diperlihatkan kepada hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nyawa hamba ini keluar dengan sendirinya tanpa merasakan yang namanya sakaratul maut. Tanpa yang merasakan yang namanya sakit atau pedih. Inilah ketika kita berbuat kebaikan di dunia, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan pula. Dan jika kita berbuat kejahatan di dunia, maka Allah akan membalasnya dengan kejahatan pula. Jadi jangan bosan-bosan untuk senantiasa berbuat kebaikan, karena sesungguhnya sebesar biji zarah saja Allah akan membalasnya jika itu kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bermuhasabah, memeriksa diri kita, karena sesungguhnya ketika kita mati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mampu berkata kecuali apa yang menolong kita. Kita tidak mampu menolong diri kita kecuali amal perbuatan kita. Oleh karena itu, persiapkanlah amal kita dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah, taubat, dan taubat sebenar-benarnya taubat. Taubat yang sesungguh-sungguhnya. Janganlah bosan-bosan untuk berbuat kebaikan, karena Allah lebih mencintai pendosa yang senantiasa bertobat atas dosanya dibandingkan ahli ibadah yang sombong dalam ibadahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Jadi jamaah, jika kita ingin hidup selamat, maka perbanyaklah mengingat kematian, perbanyaklah mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, karena kita akan kembali pada segmen berikutnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus. Kita lanjutkan pembahasan yang tadi. Kita harus senantiasa selalu merasa bersyukur karena Allah masih memberikan kita nikmat hidup. Banyak di luar sana yang masih ingin hidup, akan tetapi ajalnya telah mendahulinya. Jadi bersyukurlah kita dengan memperbanyak membaca alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah masih menginginkan kita untuk senantiasa berbuat kebaikan selama di dunia. Jadi manfaatkanlah ini, jangan sampai rugi kita, hidup panjang di dunia, umur kita panjang, lantas amal perbuatan kita buruk. Dan saya mengajak kepada seluruh jamaah, terutama pada diri saya, untuk senantiasa mengingat daripada yang namanya kematian. Karena mati itu pasti, dan kita tidak boleh lari dari yang namanya kematian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا رحيم